Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Gas terkejut dengan kemampuan aneh Vegeta yang semakin kuat kalau menerima serangan. Karena itulah, Pangeran Sayur terus menyombongkan kekuatan barunya hingga membuat Gas sangat kesal. Alhasil, Gas nggak peduli lagi dengan hal itu dan terus saja menghajar Vegeta. Dia memberinya tendangan Ronaldo ke atas, lalu ditendang lagi seperti main takraw. Vegeta yang terpental ke tanah kembali dihajar pakai serangan dengkul. Sontak aja Vegeta nggak berdaya dan langsung tepar. Gas berkata untuk mengatasi kemampuan aneh Vegeta, maka dia akan membunuhnya dalam satu serangan. Tapi sebelum itu dilakukan, tiba-tiba Vegeta bangkit lagi dan berhasil memukul Gas. Gas yang keterima balik menghajarnya juga menendangnya. Setelah itu Gas pakai sihirnya untuk memindahkan Vegeta ke atasnya, dikasih tendangan madun dulu dan diakhiri melemparkannya ke bukit. Gak sampai situ, Gas juga memindahkan Vegeta lagi dan menghabisinya menggunakan tendangan bertubi-tubi. Goku begitu kaget karena Gas bisa menggunakan teleportasi instan pada orang lain. Karena itu, Goku langsung bergerak untuk menyelamatkan sobatnya. Tapi, Pangeran Congak melarangnya karena dia mulai merasakan peningkatan kekuatan di tubuhnya. Setelah menerima banyak serangan, kekuatan Ultra Ego Vegeta semakin lama semakin berevolusi. Dan hal itu membuat Vegeta makin congak serta membandingkan Ultra Insting Goku yang gak ada perubahan. Dengar itu, Goku sih cuma melongo aja. Vegeta berkata selagi dia melawan Gas, Goku diminta untuk bagaimana meningkatkan kekuatan Ultra Instingnya juga. Kemudian Vegeta kembali berancang-ancang dan maju menyerang Gas. Dia menyundulnya dengan keras sampai Gas terdorong jauh. Gak sampai situ, Vegeta juga memukulinya hingga nampak Vegeta yang sekarang emang jauh lebih kuat. Goku yang mengerti apa maksud Vegeta mulai berpikir untuk meningkatkan kekuatannya. Sama seperti yang pernah Whis katakan bahwa Goku harus menemukan versi unik Ultra Instingnya sendiri. Lalu Goku kembali ke bentuk biasa dan mulai memfokuskan pikirannya. Sementara keadaan berbalik begitu cepat di mana Pangeran Sayur lagi-lagi jadi bahan samsak tinju. Dia yang terkena pukulan sampai mental melayang jauh. Gas meminta Vegeta untuk menghentikan perlawanan sia-sia ini. Tapi Vegeta terus bangkit lagi dan lagi sambil berkata ini masih belum selesai bro. Ngelihatnya membuat Maki dan Oil kaget karena Pangeran Congak udah seperti seorang zombie. Kemudian Gas kembali menghajarnya hingga kali ini titik vital Vegeta kena. Dan sekali pukulan lagi membuat Vegeta langsung terhempas nggak berdaya. Menerima serangan itu membuat Vegeta kembali tepar dan Gas merasa dirinya telah menang. Tapi jangan sebut aku Pangeran Sayur paman. Vegeta ternyata masih bisa bangkit dan menegaskan bahwa dirinya tidak lagi terikat dengan batasan. Vegeta pun meluncur untuk kembali menghajarnya. Hingga Gas saja menunjukkan muka yang ketakutan sampai pengen ngompol. Begitu juga para saudaranya yang menganggap Gas kali ini mungkin akan kalah. Tapi tiba-tiba suatu keanehan terjadi. Vegeta nggak berhasil mengenai pukulannya karena tenaganya sekarang sudah habis. Efek dari menerima serangan terlalu banyak juga memiliki resiko yang sangat besar. Akhirnya Vegeta yang gak berdaya langsung tepar di hadapan Gas. Gas sontak tertawa dan meremehkan kekuatan Vegeta karena menjadi kuat setelah menerima serangan katanya adalah teknik yang bodoh. Oil dan Maki pun kembali tenang nih karena saudaranya gak sampai kalah. Setelah itu Gas pun akan segera membunuh Vegeta menggunakan pedangnya. Tapi sesaat pedang itu dia tusukkan, tiba-tiba ada sebuah perisai yang melindungi Vegeta. Sontak aja pedang itu pun langsung patah. Ternyata yang melakukannya adalah Goku yang kini telah mendapatkan kekuatan baru. Goku segera memindahkan Vegeta ke tempatnya, tapi Gas yang congak ini masih meremehkan kekuatan Goku juga. Lalu Gas menembaknya pakai laser cendol bertubi-tubi, tapi perisai itu berhasil melindungi Goku. Gas menyuruh Goku untuk segera bertarung dengannya dan jangan terus bersembunyi dalam perisai. Goku menghela napas sebentar dan kini dia telah bersiap untuk mencoba teknik barunya. Sedangkan Gas terus mengejeknya karena dia yakin dirinya lah yang tetap akan menang. Tapi Goku hanya menunjukkan senyum Pepsodenya yang indah. Setelah itu Goku datang ke hadapan Gas dan mulai ngeden sekuat tenaga. Gas bertanya-tanya apakah Goku akan menggunakan rambut biru atau perak lagi. Tapi Goku menjawab bukan dua-duanya om. Dari semedi yang Goku lakukan, dia telah menemukan versi terbaik untuk memanfaatkan kekuatannya sendiri. Goku langsung meledakkan ki-nya, membuat para penjahat penasaran apa kekuatan baru Goku. Dan ternyata rambut Goku masih menghitam tapi memiliki aura Ultra Insting. Ini mirip seperti mode Saiyan saat pertama kali Goku bisa memakai Ultra Insting ya. Mode ini dinamakan sebagai True Ultra Instinct.
Melihat sorot mata Goku membuat Gas sontak aja teringat dengan sosok Bardock yang dia benci. Makanya Gas langsung menyerang dengan sangat marah. Tapi gerakan Goku yang sekarang jauh lebih cepat hingga dia berhasil lebih dulu memukul Gas. Dan dampak dari pukulannya membuat tanah di sana sampai meledak hingga Elec dan yang lainnya kabur dari tempat itu. Elec begitu sangat kesal kenapa kekuatan Goku meningkat secepat ini. Gas pun sampai terseret jauh dan merasa wajahnya sangat kesakitan. Tiba-tiba Goku muncul lagi dengan pukulannya hingga Gas bergerak cepat untuk menghindar. Tapi Goku menggunakan Sun Kanido dan muncul di belakangnya. Setelah itu, Goku menghajarnya dengan tendangan Bruce Lee lalu bersiap akan menggunakan Kamehameha. Saat laser itu ditembakkan, Gas nggak dapat menahannya hingga dia tergerus seperti saat Bardock juga melakukannya. Menerima serangan itu membuat Gas merasa aneh kenapa kekuatannya bisa dikalahkan. Goku menegaskan kekuatannya sekarang sedikit lebih kuat. Tapi dia nggak punya waktu banyak untuk mempertahankannya. Jadi Goku pun kembali menyerang untuk segera menyelesaikannya. Goku menghajarnya bertubi-tubi dan menendangnya lagi dengan keras. Pangeran Sayur pun yang sadar kembali berfokus memperhatikan mereka. Gas tak bisa menandingi kecepatan Goku dan dihajar lagi sampai tanduknya patah. Ketika Gas balik menghajarnya, Goku langsung menyemburkan napas bau mulut. Sontak aja Gas sampai gosong dibuatnya. Vegeta menertawai kekuatan baru Goku yang katanya tidak seperti Ultra Instinct. Nah, perbedaan Ultra Instinct Goku sekarang, dia bisa memasukkan emosi dan amarahnya. Sedangkan Ultra Instinct rambut perak memaksa Goku untuk harus selalu dalam kondisi tenang. Itu karena Ultra Instinct emang identik dengan para malaikat ya. Gas yang gak terima Goku lebih kuat darinya menciptakan semua senjata dan melemparkannya. Dengan Ultra Instinct Goku dapat menghindari semua itu. Bahkan meriam besar dapat Goku kendalikan dan balik melemparkannya pada Gas. Gas terus menahannya sekuat tenaga dan berkata senjatanya sendiri nggak bakal bisa melukainya. Tapi itu hanya tipuan. Tiba-tiba Goku muncul menghajarnya hingga Gas terpental melayang jauh. Hal itu membuat Gas makin gak berdaya. Kemudian Elec datang menghampirinya dan marah kenapa Gas malah kalah. Elec mau agar Gas mengangkat Haters menjadi organisasi terkuat di semesta. Karena itulah Elec membuatnya menjadi satria yang terkuat. Elec terus memaksa Gas untuk bangkit yang saat ini padahal Gas udah mencapai batasnya. Bener kata Goku, Elec adalah tipe kakak yang sama seperti kakaknya Raditz yang hanya memanfaatkan adiknya saja. Dan meminta Gas untuk bertarung sampai mati agar dia tidak menyia-nyiakan kekuatan yang dia dapat. Maki dan Oil aja kasihan pada Gas dan meminta Elec untuk tidak memaksanya lagi. Goku pun meminta hal yang sama dan bilang dirinya akan siap meladeni mereka kapanpun juga. Tapi Elec bilang gak ada hari lain bagi Gas karena sebenarnya Elec tahu rahasia Gas. Dimana untuk membuat Gas menjadi yang terkuat, Elec telah memenuhi syarat bahwa sisa hidup Gas nggak sampai hari esok. Dan alasan itu jugalah dia memanggil Frieza ke sini untuk segera membunuhnya. Jadi tujuan Elec sebenarnya adalah mengorbankan adiknya sejak awal. Dan tiba-tiba Gas bangkit dengan kekuatan barunya hingga membuat Elec senang melihatnya. Tapi bentuk tubuhnya sekarang sudah seperti zombie yang membuat Goku, Maki, dan Oil aja sampai terkejut. Elec percaya kekuatan Gas yang sekarang pasti bisa mengalahkan Goku. Kemudian Gas menggunakan sihirnya untuk mencekik leher Goku. Sontak aja Goku tak bisa bergerak dan merasa sangat kesakitan. Gas berkata dia akan memutuskan kepala Goku. Goku mencoba untuk berpindah ke belakang Gas secara tiba-tiba, namun ternyata Gas sudah menyadarinya. Sontak aja Goku dihajar sampai terjatuh. Tiba-tiba Gas udah muncul di belakang Goku yang bahkan Goku aja nggak mengetahuinya. Gas mulai mengintimidasi Goku dan berkata kekuatannya sekarang udah lebih besar. Setelah itu Gas mencengkeram kepala Goku lalu melemparkannya ke belakang. Dan gak sampai situ, Gas memutari tubuhnya dengan angin puting beliung dan menegaskan Goku nggak bakal bisa melampaui kekuatannya lagi. Lalu Gas menembaknya dengan laser pamungkas yang menembus sampai ke langit. Dari hal itu membuat tubuh Goku sampai tersayat. Namun Gas kembali melancarkan laser cendol hingga Goku yang gak bisa bertahan akhirnya jatuh. Elec begitu senang dan yakin Gas emang bisa melakukannya. Tapi meski begitu, Maki merasa ada hal yang aneh terjadi pada Gas, dimana sekarang tubuhnya menjadi keriput seolah-olah Gas sudah tua. Elec sendiri gak mempermasalahkan hal itu, yang penting baginya kekuatan Gas sudah jauh lebih kuat. Kemudian Gas mencekik Goku lalu meninjunya dengan tinju Susanoo. Sontak aja Goku terpental dan tepar lagi.
Di samping itu, Goku sendiri menyadari kalau tubuh dan kekuatan gas sudah nggak selaras. Yang artinya tubuh gas emang udah nggak bisa menopang lagi kekuatannya. Tapi gas yang belum tahu itu kembali menghajar Goku dengan ganas dan bersiap lagi akan memakai tinju Susanoo-nya. Goku pun bergerak bersamaan untuk saling menyerang, tapi tiba-tiba sebuah laser melesat menghentikan mereka. Semua orang segera menoleh ke arah penyerangnya dan ternyata yang melakukannya adalah Granolah. Dia telah sembuh dan bersiap akan bertempur kembali. Kemudian Granolah bergerak cepat untuk menyerang Goku sampai mereka menjauh dari tempat gas. Elec begitu senang dan merasa Granolah mungkin masih ingin membalas dendam pada para Saiyan. Karena itulah Elec menyuruh Granolah untuk membunuh mereka dan dia akan mempekerjakan Granolah kembali. Sedangkan Gas masih melongo aja menunggu apa yang Granolah lakukan. Saat ini Granolah sedang berbicara dengan Goku. Sewaktu Granolah pingsan, dia juga ternyata mendengar rekaman pertarungan Bardock. Jadi akhirnya Granolah tahu kalau Bardock emang benar-benar telah menyelamatkannya. Maka dari itu, Granolah akan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan dan meminta Goku untuk percaya padanya. Sontak aja, Elec dibuat kecewa karena Granolah malah bekerja sama dengan Goku. Goku minta Granolah untuk mengumpulkan kekuatannya pada jurus tembakannya. Sementara Goku akan membuat Gas sibuk. Gas yang tahu rencana mereka segera bergerak menyerang Granolah. Tapi Goku juga meluncur untuk menghentikannya. Gas menghajarnya pakai pukulan Susanoo dan Goku juga balik menendangnya. Setelah itu, Gas menggunakan tangan dan kaki Susanoo yang menghantam Goku sampai terpental ke tanah. Terakhir, dia menginjak Goku pakai kaki besarnya. Dari hal itu membuat Goku nggak berdaya, namun Gas juga mulai menunjukkan efek samping kekuatannya. Tiba-tiba, Gas dibuat kaget ngelihat Granolah telah berhasil mengumpulkan energi yang sangat besar. Maka dari itu, Gas melemparkan laser cendol untuk menghentikannya. Tapi Goku berhasil melindungi Granolah pakai perisainya. Goku berkata semua orang masih belum menyerah untuk bisa mengalahkan Gas. Hal itu membuat Gas kesal dan lalu menyiksa Goku pakai laser cendol bertubi-tubi. Goku yang kesakitan akhirnya tepar dibuatnya. Granolah sendiri belum bisa menembakkan lasernya karena energi yang terkumpul masih sedikit. Karena itu Gas yang ngerasa akan menang langsung bersiap untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba Pangeran Sayur datang menyerangnya hingga mereka berdua terjatuh. Setelah itu Vegeta minta Granolah untuk segera menembakkan lasernya apapun yang terjadi. Melihat saudaranya dikeroyok, Maki dan Oi langsung pergi membantunya. Namun mereka dihadang Munaito dan gak akan membiarkannya. Di saat mereka meremehkan Munaito, si kakek ini punya kemampuan hipnotis yang membuat dua keroco itu sampai tidur. Setelah itu dia menanyakan apakah jurus Granolah sudah siap. Dan benar aja, Granolah sudah berhasil mengumpulkan semua energinya hingga membuat Vegeta dan Gas sampai terkejut. Tapi Elec yakin Granolah nggak akan menembakkan laser itu karena saat mengenai tanah, hal itu bisa menghancurkan juga planet sereal. Gas pun langsung melepaskan Vegeta lalu bergerak ke arah Granolah. Di saat situasi makin memburuk, kalau begitu sudah pasti saatnya bagi pemeran utama kita untuk menunjukkan siapa jati diri sebenarnya. Goku tiba-tiba mendapatkan kekuatan penuhnya kembali hingga dia bisa membangkitkan bentuk Susanoo-nya lagi. Dia langsung menggenggam tubuh Gas dengan keras lalu melemparkannya jauh keluar angkasa. Granolah yang kesulitan membidik arah serangannya kemudian dibantu sobatnya yaitu Oatmeal. Teman-teman langsung menyuruh Granolah untuk menembak dan mempercayakan kemenangan ini padanya. Granolah pun menembakkan laser super pamungkasnya yang melesat dengan kecepatan sangat tinggi yang menghantam Gas dengan ganas. Kedahsyatan kekuatannya membuat sinar yang sangat terang yang dilanjut angin super kencang yang menghempaskan semua orang. Dari hal itu membuat Maki dan Oil kaget serta kasihan melihat saudaranya mungkin telah mati. Tapi tubuh Gas tidak hancur karena ternyata Granolah nggak berniat membunuhnya. Setelah melalui pertarungan hebat hari ini, Granolah sadar dan tak lagi mencari balas dendam pada siapapun. Karena itu, Maki dan Oil segera pergi untuk menolong Gas. Gas juga meminta maaf pada Goku dan Vegeta karena ambisinya membuat mereka sampai salah paham. Dan Gas yang udah nggak berdaya nampak terkapar dengan luka yang banyak. Goku merasa kekuatan mereka yang sekarang nampaknya masih belum cukup pada pertarungan ini. Vegeta juga menyadari hal yang sama bahwa kemenangan yang mereka dapatkan amat sangat menyedihkan. Karena itulah Pangeran Sayur bersikeras untuk menguasai teknik barunya demi membuktikan kalau dirinya lebih kuat dari Goku. Tapi sebagai rivalnya Goku juga tentunya nggak mau kalah dong. Tiba-tiba Granolah terjatuh karena ternyata jurus pamungkas tadi memiliki resiko yang besar.
di mana teknik itu harus pakai nyawanya dan dia yakin waktu hidupnya sekarang makin sedikit. Goku dan Vegeta yang baru tahu sontak terkejut karena Granola dan Gas melakukan hal segila itu demi untuk menjadi kuat. Kemudian Munaito datang menyembuhkan Granola dan tiba-tiba dia kaget karena ngerasa bisa menyembuhkan Granola kembali. Dan benar aja, di usianya yang udah senja ini, Munaito mendapatkan bab yang membuat Granola pulih seperti semula. Begitu juga dengan Goku dan Vegeta yang telah mendapatkan semua kekuatan mereka lagi. Sementara Alex sangat merasa marah karena dia udah ditipu bola naga yang berkata Gas adalah satria terkuat di semesta. Maka dari itu, Alex pun segera pergi dengan kekesalannya. Tapi tiba-tiba sebuah laser menembus jantung Munaito yang membuatnya langsung terkapar tidak berdaya. Sontak aja Goku, Granola, dan Vegeta sangat terkejut. Ternyata pelakunya adalah Gas yang bangkit kembali, namun tubuhnya sekarang sudah seperti tengkorak hidup. Alasan Gas menyerang Munaito karena dia mendengar kalau Granola tidak akan melakukan balas dendam lagi. Tapi setelah dia membunuh Munaito, apakah Granola masih tak tertarik dengan balas dendam? Granola sendiri langsung pergi ke tempat Munaito untuk mengecek kondisinya. Sedangkan Goku dan Vegeta segera bergegas untuk menyerang Gas. Meski begitu, mereka nggak dapat melakukan apapun dan lagi-lagi dihajar babak belur. Lalu, Goku dan Vegeta balik memukulnya dan menghajarnya menggunakan tendangan madun. Namun tiba-tiba, Gas menembakkan laser super besar yang membuat Goku dan Vegeta hanya bertahan saja. Disitulah Gas memanfaatkan kesempatan untuk menghajar mereka pakai kaki bau terasi, hingga keduanya terpental melayang jauh. Nampak keduanya sangat kesakitan dan gak menyangka Gas akan menerjang energi lasernya sendiri. Gas seperti tak peduli lagi jika terluka, membuat mereka beranggapan sedang bertarung melawan orang mati. Sementara Granola masih mengkhawatirkan Munaito yang saat ini sudah sekarat. Munaito bilang dia sangat senang karena satu-satunya tugas membesarkan Granola sudah selesai. Dan saat ini Granola tak lagi membutuhkannya lagi. Tapi Granola berkata dia masih sangat membutuhkannya dan gak mau Munaito sampai mati. Kemudian Goku kembali menghajarnya dengan keras hingga tulang tengkorak hidup ini sampai keropos. Gas balik memukulnya hingga Goku terkejut gerakan Gas masih sehebat itu. Di sisi lain, Elec menyuruh Gas untuk terus seperti itu dan menghabisi mereka sebelum Gas mati. Maki merasa ada yang gak beres dengan Gas, jadi dia meminta Elec untuk menghentikan semua ini dan pergi sekarang juga. Tapi Elec langsung menamparnya dan membongkar kalau masa hidup Gas emang hampir habis. Berbeda dengan Granola yang masih memiliki masa hidup 3 tahun, tapi Gas hanya sampai hari ini saja. Mendengar kata-kata itu, Gas sendiri sontak terkejut dan lalu melihat wajahnya dalam genangan air. Gas berteriak dan baru sadar kalau wajahnya sekarang nampak seperti zombie. Lalu Elec menyuruh Gas untuk membunuh mereka sekarang. Walaupun Gas akan mati, Elec nggak peduli dengan hal itu dan meminta Gas untuk berguna di akhir masa hidupnya. Tiba-tiba si kadal gurun atau Frieza datang ke tempat itu. Semua orang sontak dibuat terkejut sampai Goku aja nggak menyangka kenapa dia ada di sini. Frieza yang sebelumnya mendapat panggilan dari Elec bertanya apa urusan Gas dengannya. Sontak aja Gas berteriak kalau dia akan membunuh Frieza. Gas langsung bergerak cepat untuk menyerangnya. Tapi ternyata dalam satu serangan tangan Frieza berhasil menembus tubuh Gas hingga teman-teman yang lihat aja sontak terkejut. Dari serangan itu langsung merontokkan seluruh tubuh Gas hingga dia menjadi tengkorak dan hancur berkeping-keping. Setelah itu Frieza menghancurkan kepalanya membuat Gas benar-benar telah mati. Lalu Frieza bertanya pada Elec apa urusan dia memanggilnya ke sini. Sedangkan Goku dan Vegeta masih nggak menyangka kenapa Gas dapat dikalahkan dalam satu serangan. Di sini Elec sangat ketakutan dan berbohong kalau tujuan dia memanggil Frieza adalah untuk bisnis mereka. Tapi Frieza nggak bisa dikibulin karena dia udah tahu semua rencana Elec. Yang pasti Frieza yakin Elec akan menyuruh Gas untuk membunuhnya. Namun sekarang setelah Gas mati semua rencana Elec telah berantakan. Selain itu Frieza juga tahu rencana Elec selama 40 tahun adalah untuk mengambil alih kekuasaannya. Tapi Frieza sengaja membiarkannya untuk keuntungan pasukannya. Sontak aja Elec makin ketakutan kenapa si kadal gurun ini bisa tahu rencananya. Frieza menegaskan tak ada satupun hal yang dia nggak tahu di semesta ini. Dan Frieza juga membongkar kalau Elec sebenarnya adalah orang terlemah di dalam kelompok haters. Maki dan Oil yang dengar aja sangat terkejut, ternyata ketua mereka adalah orang yang paling lemah dari mereka. Elec yang gak terima dipermalukan langsung melancarkan pukulannya. Tapi Frieza berhasil menahannya lalu membunuhnya dengan serangan laser besar.
Sontak aja tubuh Elec hancur berkeping-keping. Setelah itu, Frieza yang melihat Goku dan Vegeta nggak menyangka juga ternyata mereka ada di sini. Goku bertanya kenapa Frieza dapat membunuh Gas dengan mudah. Padahal Gas adalah satria terkuat di semesta. Artinya kekuatan Gas seharusnya masih jauh di atas Frieza. Tapi di sini Frieza menjelaskan kalau dia telah menghabiskan waktu di dimensi lain yang hal itu mungkin membuatnya tidak dihitung sebagai yang terkuat. Dimensi itu sama seperti ruangan roh di istana kami di mana waktu bekerja beda dari dunia luar. Dan Frieza udah berlatih di sana selama 10 tahun. Wow, sontak aja Goku dan Vegeta sangat terkejut. Frieza bilang dia nggak mau terus-terusan kalah dari mereka dan karena itulah dia membutuhkan tambahan kekuatan. Dan lalu Frieza pun menunjukkan hasil latihannya dengan perubahan baru yaitu Black Frieza. Goku dan Vegeta sontak makin kaget karena mereka merasa kekuatan Frieza begitu sangat besar. Kemudian Frieza pun meluncur menyerang mereka. Goku dan Vegeta kembali menggunakan perubahan terkuat mereka, namun kecepatan Frieza jauh lebih tinggi dan dapat menghajar mereka dengan ganas. Sontak aja keduanya langsung tepar dan merasa sangat kesakitan. Frieza menjelaskan saat mereka bersenang-senang di planet ini, dirinya telah berhasil melampaui mereka berdua. Dan Frieza pun saat ini akan melepaskan mereka karena sekarang dia lagi mengejar target lain. Sebelum pergi, Frieza juga mengajak Maki dan Oil agar mereka menjadi pelayan dan koki di pesawatnya. Tentunya mereka pun menerima tawaran itu daripada mati jadi donat. Kemudian Goku bertanya pada Granola bagaimana kondisi Monaito sekarang. Granola sangat sedih karena Monaito udah nggak bernapas. Tapi tiba-tiba Monaito hidup kembali dan yang menolongnya ternyata adalah Whis. Alasan Whis membantunya karena mereka adalah teman Goku dan sekaligus sebagai hadiah untuk pencapaian Goku. Granola dan Monaito sampai terkejut setelah tahu identitas Whis adalah malaikat. Nah, selain itu, alasan Whis datang ke sini adalah untuk menjemput Goku dan Vegeta karena Beerus nggak tahu cara memasak yakisoba. Vegeta yang dengar itu langsung kaget karena untuk memasak yakisoba sebenarnya cuma pakai air panas. Lalu Goku menawarkan Granola untuk berlatih bersama di planet Beerus. Namun Granola menolaknya karena dia harus memperbaiki planet ini menggunakan bola naga. Makanya Vegeta memberikan radar bola naga yang dia ambil saat Maki menjatuhkannya. Sebelum pergi, Monaito juga memberi Goku skuter Bardock yang membuat Goku akan selalu mengenang perjuangan ayahnya. Dan Goku pun tersenyum melihat bayangan ayahnya di skuter itu. Pangeran Sayur minta Granola untuk datang ke bumi jika dia ingin menantang mereka bertarung lagi. Granola berkata, aku pasti yang akan menang lagi bro. Vegeta membalas itu baru yang namanya semangat. Setelah itu mereka pun pergi meninggalkan planet sereal. Di perjalanan Goku bertanya pada Whis apakah orang terkuat yang dimaksud ikan peramal itu adalah Frieza. Whis menjawab jika itu mungkin saja atau mungkin masih ada satria terkuat lain yang akan muncul di tempat tak terduga di semesta ini. Mendengar itu Goku jadi makin semangat dan akan kembali melanjutkan latihannya. Dan scene dari arc ini pun diakhiri dengan Goku dan yang lainnya menikmati makanan yakisoba. Goku saat ini telah sadar akan perbedaan kekuatan dia dan musuhnya. Begitu juga dengan Pangeran Sayur yang akan segera melanjutkan latihannya dengan harapan untuk mengalahkan Frieza. Dan karena cerita manganya masih berjalan sedikit, jadi kita bakal tunda dulu sampai arc selanjutnya selesai ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.